Istri saya hutang puasa selama 3 bulan karena halangan hamil dan menyusui. Bagaimana yang dianjurkan Rasulullah? Apakah bayar fidyah atau bayar puasa? Ini khilaf yang kuat di kalangan para ulama tentang wanita menyusui atau wanita yang hamil. Apakah dia mengqadha bayar puasa ataukah dia bayar fidyah? Secara analogi, secara kias, bahwasanya penghalang puasa ada 2 model. Ada penghalang puasa yang tidak bisa hilang, ada penghalang puasa yang bisa uzur yang bisa hilang. Uzur yang tidak bisa hilang misalnya tua. Orang sudah tua, maka uzur ini enggak mungkin hilang, enggak mungkin dia muda lagi. Maka dia bayar fidyah karena enggak mungkin disuruh qadha karena uzur tersebut tidak bisa hilang. Demikian juga orang yang sakit, yang sakitnya sangat sulit diharapkan kesembuhannya, kemungkinannya kecil. Maka kita jangan bilang tunggu kamu sembuh lagi. Karena uzur ini susah untuk hilang, maka kita suruh bayar fidyah. Dan ada uzur-uzur yang hilang, contoh sakit, contoh safar. Ini uzur yang tidak seterusnya. Orang safar suatu hari tidak safar, orang sakit suatu hari sembuh, wanita haid suatu hari tidak haid. Nah, uzur-uzur yang bisa hilang ini maka tidak boleh bayar fidyah, tapi harus dengan apa? Mengqadha. Nah, kalau kita tinjau dari sisi menyusui dan hamil, ini termasuk dari uzur yang bisa hilang. Oleh karenanya jumhur ulama berpendapat wanita yang hamil dan menyusui harus mengqadha. Namun yang menjadi masalah ada sebagian fatwa dari sahabat, dari Anas bin Malik dan Ibnu Abbas ya, atau Ibnu Umar ya, mereka berfatwa bahwasanya wanita hamil dan menyusui cukup mengqadha, cukup membayar apa? Fidyah. Maka saya katakan agar kita keluar dari khilaf, kalau kita bayar dengan mengqadha tidak ada yang mengatakan tidak sah. Tapi kalau kita bayar dengan fidyah masih ada yang mengatakan tidak sah. Oleh karena saya katakan wanita yang tidak puasa karena hamil dan menyusui, kalau dia bisa mengqadha dia mengqadha, tapi kalau dia enggak mampu maka dia bayar apa? Fidyah. Dia bayar fidyah karena itulah fatwa dari Anas bin Malik atau dari 2 orang sahabat, dan kita tidak mengenal ada sahabat yang mengingkari. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, apakah maksud hadis mendapat keutamaan solat tarawih bersama imam itu sampai selesai zikir berjamaahnya atau hanya sampai solat tarawihnya saja? Perkataan Nabi, man shalla ma'al imami hatta yansharif, barang siapa yang solat sampai yansharif, maksudnya selesai dari solatnya. Ya, selesai dari solatnya. Seperti hadis, jadi istilah Nabi yansharif, berpaling, maksudnya dia berpaling dari solat selesai. Seperti dalam hadis syuki ala Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun yukhayyalu fi salati annahu yajidu syai'an fi salati. Dikeluhkan kepada Nabi tentang seorang lelaki yang dia dihayalkan dia mendapati sesuatu seakan-akan dia buang angin. Kata Nabi, la yansharif, jangan dia batalkan salatnya. Artinya jangan dia selesaikan apa? Salatnya sampai dia mendengar bunyi atau dia mencium bau. Jadi maksudnya hatta yansharif artinya sampai selesai. Kalau dia sudah assalamualaikum sudah selesai berarti. Seorang boleh pulang meskipun tidak ikut zikir bareng bersama sang imam. Bagaimana hukumnya solat tarawih berjamaah dengan keluarga daripada di masjid? Dan apakah batas solat tarawih? Apakah tarawih boleh dikerjakan munfarid dan bolehkah ditinggalkan? Solat tarawih hukumnya sunnah, tidak wajib. Nabi SAW selalu solat malam. Dan Nabi SAW pernah di masa hidupnya solat tarawih 3 malam. Pada malam keempat sahabat menunggu. Kata Nabi, la yamna'ni al-khuruju ilaikum illa makhafata an tufrada alaikum. Saya tadinya mau keluar jadi imam bersama kalian salat tarawih, tapi saya khawatir diwajibkan atas kalian karena masih zaman syariat. Karena kalau Nabi sudah melanggengkan suatu amalan bisa jadi diwajibkan oleh Allah, sehingga Nabi tidak keluar tarawih lagi, beliau cuma tarawih 3 hari. Namun setelah Nabi meninggal dunia, maka hukum sudah tetap, tarawih tidak wajib. Oleh karenanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjalankan tarawih tiap malam, melanjutkan sunnah Nabi SAW dan tidak perlu khawatir karena tarawih tidak akan wajib. Kalau seorang tidak tarawih enggak ada masalah. Tetapi sayang di bulan Ramadan, kalau dia tidak tarawih dia ibadah yang lain, maka dia baca Quran atau dia sedekah, tapi tidak wajib. Tarawih tidak apa? Tidak wajib. Apakah boleh tarawih di rumah? Tarawih yang paling afdal di masjid bersama imam sampai selesai. Sebagaimana sunnah Nabi, Nabi dulu tarawihnya di Masjid Nabawi. Tapi kalau seorang tidak tarawih di masjid, tidak ada masalah dia sama keluarganya. Dia seperti solat malam. Ya, cuma solat malam asalnya tidak dianjurkan berjamaah kecuali di bulan apa? Ramadan. Contohnya ibu-ibu, kalau ibu-ibu bikin solat tarawih sendiri di rumah boleh-boleh saja, enggak ada masalah. Bahkan mereka solat di rumah lebih afdal daripada solat di masjid. Ya, tidak jadi masalah. Dulu di zaman sebelum Umar mengumpulkan orang-orang, Umar datang ke Masjid Nabawi, Umar dapatin nas mutafarriqin.
Orang-orang terpecah-pecah, ada yang sholat sendirian, ada yang sholat rohtu, yaitu 3 sampai 9 orang, dipimpin oleh 1 orang. Jadi kelompok-kelompok dalam satu Masjid Nabawi langsung beragam jamaah. Tapi karena dulu tidak pakai mic, jadi tidak apa-apa, tidak saling mengganggu. Dan itu tidak mengapa. Akhirnya Umar memandang bagaimana kalau dikumpulkan, maka dia pun kumpulkan seluruh jamaah dipimpin oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Namun asalnya mereka sholat sendiri-sendiri. Jadi tidak mengapa kalau sholat di sana, sholat sini enggak ada masalah ya. Tapi sekarang sudah ada masjid, sudah kekompakan kaum muslimin sekarang satu masjid, ya sudah, jangan bikin berjamaah bermacam-macam, khawatirnya terjadi keributan. Apabila bergaul atau jima di malam hari, apakah sahur dahulu atau mandi junub dahulu? Ya. Enggak ada masalah ya. Kalau waktu mepet sahur dulu ya. Nanti keburu mandi junub tidak sempat untuk apa? Sahur. Yang penting Anda waktu sholat subuh di masjid, itu saja. Bagaimana caranya? Anda mau mandi junub jam berapa terserah. Yang penting pas qomat ente sudah di mana? Di masjid ya. Ya, jadi apa mau mandi junub dulu, mau sahur dulu enggak ada masalah. Sahur dalam kondisi junub enggak ada masalah. Nabi SAW pernah mendapati fajar dalam kondisi junub. Ya, Nabi SAW adrakahul junub min ahlihi, adrakahul fajar wa huwa junubun min ahli. Kata sebagian istri Nabi bahwasanya Nabi SAW mendapati fajar dalam kondisi junub gara-gara berhubungan dengan istrinya. Itu dalil bahwasanya tidak mengapa seorang mendapati fajar dalam kondisi apa? Junub. Yang penting karena bukan syarat puasa tidak junub, enggak. Syarat salat tidak boleh junub. Ustaz, mana lebih utama antara memberi makan untuk sahur atau untuk berbuka? Barang siapa memberi berbuka, dia mendapat pahala berbuka. Sahur tidak ada dalil khusus, tetapi Nabi sahur bareng. Nabi sahur apa? Sahur bareng. Nah, apa insyaallah antum bikin berbuat buka, ngajak orang juga sahur. Bukankah dengan Anda memberi sahur kepada dia, Anda membantu dia untuk berpuasa? Gitu tidak? Insyaallah Anda juga dapat pahala. Anda juga dapat pahala. Ya ada waktu, ada uang kita sebagian untuk acara berbuka, ada kalau memang apalagi tatkala i'tikaf, orang-orang butuh untuk sahur, kita kasih juga sahur. Tidak ada masalah. Pahala urusan Allah Subhanahu wa taala. Saat Anda berpuasa, ketika adzan maghrib langit masih terang, meskipun mataharinya tidak terlihat. Apakah dalam kondisi seperti ini sebaiknya berbuka atau menunda berbuka? Ya Anda punya jadwal atau Anda yakin dengan orang yang muadzin, kalau muadzinnya beradzan pada waktu yang ditentukan, meskipun masih kelihatan terang boleh berbuka. Ya. Sebagian tempat misalnya di waktu panas, masih matahari terbenam masih kelihatan apa? Terang. Karena musim panas. Sebagian tempat begitu matahari tenggelam langsung kelihatan gelap. Yang intinya ada jadwal yang tepat. Kalau Anda enggak bisa lihat matahari langsung, Anda harus punya jadwal yang tepat. Kalau ada jadwal yang tepat, sudah Anda yakini ya sudah. Kapan tiba jadwal tersebut berbuka, enggak ada masalah. Istri saya alhamdulillah sedang hamil 6 bulan. Apakah boleh puasa? Seandainya tidak puasa berfidyah apa saja? Apa qadha juga ya. Di antara keindahan syariat Islam juga memandang maslahat janin. Jika ternyata dokter mengatakan seorang ibu jangan berpuasa tatkala hamil, maka jangan puasa. Tanya ke dokter, jangan tanya sama saya ya. Jadi dokter lebih tahu kondisi bayi Anda. Mungkin ibunya kuat, tapi kalau dia berpuasa akhirnya bayinya tidak dapat nutrisi dan itu buruk bagi sang bayi. Oleh karenanya kalau memang lebih baik berbuka saja meskipun dia kuat. Bukan dia pikirkan dirinya, dia pikirkan apa? Janinnya. Maka kalau dokter mengatakan puasa. Kalau dokter mengatakan jangan puasa, ya sudah tidak usah puasa. Adapun apakah mengqadha atau bayar fidyah sudah kita jelaskan di pertanyaan yang pertama. Apakah sahabat Umar menyunahkan salat tarawih 23 rakaat? Datang dalam riwayat Umar menyuruh Ubay bin Ka'ab salat 20 rakaat dengan witir 23. Riwayat ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian mendhaifkan, sebagian mensahihkan. Apakah riwayat ini dhaif atau sahih? Pendapat yang benar, salat malam tidak ada batasan jumlah rakaatnya. Itu pendapat 4 mazhab dan itulah yang dipraktekkan para salaf ya. Oleh karenanya sebagian ulama mengkritiki Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala yang mengatakan lebih dari 11 rakaat adalah bid'ah karena beliau tidak punya salaf dalam hal ini.
Justru beliau menyelisih salaf rahimahullahu taala, para salaf membolehkan salat lebih daripada 11 rakaat. Beliau memahami hadis bahwasanya Nabi selalu salat 11 atau 13 rakaat. Namun kita berusaha memahami hadis dengan pemahaman para salaf, ya. Jadi saya katakan yang benar lebih dari 11 rakaat tidak jadi masalah, ya, dan salat malam tidak ada batasan jumlah rakaat tertentu. Oleh karena diriwayatkan Imam Ahmad rahimahullahu taala, kalau beliau sehat, beliau salat sampai 300 rakaat sehari. Tatkala beliau sakit, beliau salat 100 rakaat sehari. Kalau kita lagi sehat berapa rakaat? Kalau sakit mungkin enggak salat. Malah sudah semuanya salat yang wajib-wajib saja kita kerjakan. Ustaz, saya seorang yang baru mengimani Islam. Bagaimana saya menjalani Ramadan nanti? Ramadan berpuasa sama yang lainnya. Insyaallah mudah, ya. Banyak anak-anak kecil aja puasa, ya. Anda mungkin baru masuk Islam, insyaallah ada kenikmatan tatkala Anda berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwasanya ibadah puasa ini ibadah bukan ibadah yang baru. Makanya Allah mengatakan kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan kalian berpuasa sebagaimana pernah diwajibkan atas umat-umat terdahulu. Nasrani puasa, Yahudi juga puasa. Ini umat Islam juga berpuasa, bukan ibadah yang baru, ya. Oleh karenanya Anda baru masuk Islam, tidak apa-apa Anda berpuasa, ya insyaallah Anda kuat, ya. Yang penting sahur, ya. Sahur makan yang bergizi, ya. Insyaallah kuat, ya. Karena yang berpuasa sama kita banyak, kita akan termotivasi. Banyak orang yang berpuasa, anak-anak saja bisa kuat puasa, apalagi kita. Tapi kalau ternyata setelah menjalani puasa tidak kuat, terasa mau sakit, maka boleh batal. Islam tidak menyuruh kita untuk bunuh diri, ya. Makanya kalau orang sakit, orang bersafar boleh berbuka. Boleh berbuka, tapi seorang coba dulu. Kalau dia tidak mampu maka dia berbuka, tidak ada masalah.